warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu pendidikan Islam pada masa kerajaan di Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak sebelumnya merupakan daerah bawahan dari Majapahit. Daerah ini diberikan kepada Raden Patah, keturunan Raja Majapahit yang terakhir. Dalam bidang dakwah dan pengembangan, Raden Patah mencoba menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, ia juga membangun istana dan mendirikan masjid yang sampai sekarang terkenal dengan Masjid Agung Demak. Pendirian masjid itu dibantu sepenuhnya oleh Wali Songo. Yang kedua, Kerajaan Pajang. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman. Sebelumnya, kerajaan Islam selalu berada di daerah pesisir. Karena Islam datang melalui para pedagang dari Asia Barat yang berlabuh di pesisir. Sultan pertama Pajang adalah Mas Krepet. Ia berasal dari Pangking, desa lereng Gunung Merapi sebelah tenggara. Mas Krepet memiliki nama lain yakni Jaka Tingkir. Tingkir adalah nama lain Mas Krepet dibesarkan oleh Raja Demak ketiga. Raja Tingkir diangkat menjadi penguasa di Pajang setelah sebelumnya dinikahkan dengan anak perempuannya. Sebagai Raja Pajang, Jaka Tingkir bergelar Sultan Adiwijaya. Gelar ini disahkan oleh Sunan Giri dan segera mendapat pengakuan dari para adipati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagai langkah pertama peneguhan kekuasaan, Adiwijaya memerintahkan agar semua benda pusaka Demak dipindahkan di Pajang. Setelah itu menjadi salah satu raja yang paling berpengaruh di Jawa. Yang ketiga, Kerajaan Mataram. Pada waktu Sultan Adiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pemanahan dilantik menjadi adipati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilannya membantu menumpas area Penangsang. Sultana Wijaya, Ki Ageng Pemanahan diambil anak angkat oleh Sultan Adiwijaya. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575, Sultan Wijaya diangkat menjadi adipati di Mataram. Setelah menjadi adipati, Sultan Wijaya tidak puas dan ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa, sehingga terjadilah peperangan sengit pada tahun 1528 yang menyebabkan Sultan Adiwijaya mangkat. Setelah itu menjadi perebutan kekuasaan di antara para bangsawan Pajang dengan pasukan Pangeran Pangiri yang membuat Pangeran Pangiri beserta pengikutnya diusir dari Pajang Mataram. Setelah suasana aman, Pangeran Benawa atau putra Adiwijaya menyerahkan tatanya kepada Sultan Wijaya yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Kota Gede pada tahun 1568. Sejak saat itu berdirilah Kerajaan Mataram. Kehidupan masyarakat Kerajaan Mataram tertera dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Dalam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan. Di bidang pengadilan dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan istana. Kerajaan Mataram menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor agraris. Hal ini karena letaknya yang berada di pedalaman. Akan tetapi, Mataram juga memiliki daerah kekuasaan di daerah pesisir utara Jawa yang mayoritas sebagai pelaut. Daerah pesisir inilah yang berperan penting bagi arus perdagangan Kerajaan Mataram. Baik, akan dilanjut teman saya. Kerajaan Islam yang selanjutnya adalah Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam yang ternama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ia kemudian diyakini sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten, serta menyebarkan Islam di Majalengka, Kuningan, Kawali, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Setelah Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568, terjadilah kekosongan jabatan pimpinan tertinggi Kerajaan Islam Cirebon. Pada mulanya, Cirebon kuat pengantinnya adalah Pangeran Dipati Carbon,
putra Pangeran Pasarean cucu Syarif Hidayatullah. Namun Pangeran Adipati Charbon meninggal lebih dahulu pada tahun 1565. Kosongnya kekuasaan itu kemudian diisi dengan mengukuhkan pejabat istana yang memegang kendali pemerintahan selama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati melaksanakan dakwah. Pejabat tersebut adalah Fathahillah atau Fadilah Khan. Fathahillah kemudian naik tahta secara resmi menjadi Sultan Cirebon sejak tahun 1568. Setelah wafat, Fathahillah diganti berturut-turut oleh Pangeran Dipati Ratu, Pangeran Dipati Anom Charbon, dan Panembahan Girilai. Selanjutnya yaitu Kerajaan Banten. Raja Banten pertama Sultan Hasanuddin mengangkat pada tahun 1570 dan digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf memperluas daerah kekuasaannya ke pedalaman pada tahun 1579 Masehi. Kekuasaan kerajaan Pajajaran dapat ditaklukkan, ibu kotanya direbut dan rajanya tewas dalam pertempuran. Sejak saat itu tampaklah kerajaan Hindu di Jawa Barat. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf, Banten mengalami puncak kejayaan. Keadaan Banten aman dan tentram karena kehidupan masyarakatnya diperhatikan, seperti dengan dilaksanakannya pembangunan kota. Bidang pertanian juga diperhatikan dengan membuat saluran irigasi. Banten tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai karena menghasilkan lada dan pala yang banyak. Perdagangan Cina, India, Gujarat, Persia, dan Arab banyak yang datang terdahulu di Banten. Kehidupan sosial masyarakat Banten dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Islam. Pengaruh tersebut tidak terbatas di lingkungan daerah perdagangan tetapi meluas hingga ke pedalaman. Selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembangnya pendidikan Islam pada masa Kerajaan Jawa. Yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sultan pertama yaitu Raden Fatah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Pada awal perkembangannya, pendidikan Islam di Kerajaan Demak ini bisa dikatakan berlangsung secara spontan. Namun di tengah proses pendidikan yang spontanitas ini, pendidikan Islam sudah dirilis oleh Sunan Ampel yang mendirikan pesantren di wilayah Ampel Denta, Surabaya. Proses pendidikan Islam di Kerajaan Demak beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali songo. Dalam melakukan tugas pendidikan Islam ini kepada masyarakat, para wali menggunakan masjid sebagai sarana pengembangan pendidikan Islam. Salah satunya yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid tertua di Pulau Jawa yang menjadi pusat dan lambang kerajaan. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Agung Demak juga digunakan sebagai pusat bertukar ilmu pendidikan Islam. Selain di Masjid Agung Demak, pendidikan agama juga diadakan di masjid-masjid umum. Masjid ini dipimpin oleh seorang badal yang ditugaskan oleh kerajaan, kemudian digelari Kiai Ageng yang bertugas menjadi seorang guru di masjid tersebut. Yang kedua yaitu Kerajaan Mataram. Di era Kesultanan Mataram, pendidikan mendapat perhatian yang cukup besar meskipun tidak ada semacam undang-undang wajib belajar, tapi anak-anak usia sekolah tampaknya harus belajar pada tempat-tempat pengajian di desanya atas kehendak orang tuanya sendiri. Ketika itu hampir di setiap desa diadakan tempat pengajian Al-Quran yang diajarkan huruf jaiyah, membaca Al-Quran, berjanji, pokok dan dasar-dasar ilmu agama Islam.
dan sebagainya. Nah, sementara itu pada beberapa daerah kabupaten diadakan pesantren besar untuk lanjutan bagi santri yang telah menyelesaikan pendidikan pesantren di desa. Pesantren besar ini merupakan lembaga pendidikan tingkat tinggi. Kitab-kitab yang diajarkan pada pesantren besar ini ialah kitab-kitab besar dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan kata demi kata dalam bahasa daerah dan dilakukan secara halaqah. Bermacam-macam ilmu agama telah diajarkan di sini seperti fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam tasawuf dan sebagainya. Selain pesantren besar, juga diselenggarakan semacam pesantren takhasus yang mengajarkan satu cabang ilmu agama dengan cara mendalam atau spesialisasi. Yang ketiga yaitu Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Ia memerintah kurang lebih selama 18 tahun. Sultan Hasanuddin memberikan andil besar dalam meletakkan fondasi Islam di Nusantara. Selain dengan mendirikan masjid dan pesantren tradisional, juga mengirim ulama ke berbagai daerah yang dikuasainya sebagai upaya menyebarluaskan Islam untuk pembangunan mental spiritual Banten. Pada puncak perkembangannya, Banten semakin menjadi pusat penyebaran Islam dan pusat pendidikan Islam. Banyak orang dari luar Banten belajar Islam ke berbagai pesantren di Banten. Salah satu pesantren besar ini adalah Kasunyatan yang memiliki masjid dianggap paling tua dari Masjid Agung Banten. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.